Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa Islam, iman, ihsan, dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali lagi ngaji kitab tafsir surat Yasin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila rafi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal asyrafil mubasysyirin wat tabi'in wat tabi'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Thumma ila ruhi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa bani sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali al-Abidin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ila ruhi mu'allif kitab tafsir surat Yasin Syekh Al-Alawi Zadah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidharani wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa usulina wa furina wa lal khadirina bi majlisina hadza. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa la dhalin. Amin. Halaman 17 Falak maqala al-mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qala al-mu'minuna lil kuffari. Falamma, ketika qala, berkata, siapa al-mu'minuna, orang-orang beriman, lil kuffari, kepada orang-orang kafir, la tu'minuna, kalian tidak beriman,
billahi kepada Allah, wala ta'tuna dan tidak mau atau enggan as-shadaqata bersedekah lil fuqara'i kepada orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin, fakaifa lalu bagaimana yasiru kelak menjadi atau kelak jadi halukum keadaan kalian yaumal kiamati di hari kiamat, babi dengan apa jawaban tahlusuna kalian selamat min dari umuril akhirati perkara akhirat, wal adzabi dan siksa akhirat, faqala menjawab siapa al-kuffaru orang-orang kafir, fi jawabil mu'minina fi dengan jawab menjawab al-mu'minina orang-orang beriman, wa yaquluna dan mereka berkata mata kapan ada itu mata hadal waktu al waktu janji itu terjadi, in kuntum jika kamu shodiqina orang-orang benar, ai maksudnya fima dalam kultum perkataan kalian, min umuril akhirati min perihal umuril akhirati
perkara akhirat, wal adabi dan siksa. Faqala, maka menjawab siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, mujiban menjawab, lahum pada orang-orang kafir, min sebagaimana torfi bentuk pembelaan, torfil mu'minina bentuk pembelaan orang-orang mukmin atau beriman. Ma tidak yang luruna melihat, illa kecuali soihatan teriakan, wahidatan satu kali, ta'khudhuhum yang akan membawa mereka, wahum dan mereka, yakhifsimuna bertengkar, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, qala berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-muradu yang dimaksud minas soihati dari lafaz atau arti lafaz soihatan, yaitu an-nafkhatul ula, an-nafkhatu tiupan, al-ula pertama, ai maksudnya yahtasimuna orang-orang kafir berselisih, fi umurid dunia, fi tentang umurid dunia perkara-perkara dunia, minal bai'i seperti jual, wasirroi dan beli, wayatakallamuna dan bercakap-cakap, bil aswaqi di pasar-pasar,
dan di berbagai majelis ya, atau forum. Qara'a membaca lafaz yakhisimuna, siapa Hamzatu Imam Hamzah, bisukuni dengan sukun, bisukunil kha'i dengan sukun huruf kha, wa takhfifi dan meringankan, as-shadi huruf shad, ai maksudnya yaglibu mengalahkan, ba'duhum sebagian mereka, ba'dor dengan sebagian lainnya, bil khusumati dengan percekcokan, wa qara'al akharuna, wa qara'a dan membaca, al akharuna ulama lain, ditasydidis shodi dengan ditasydid shotnya, ai maksudnya yahtasimuna orang-orang kafir berselisih, waruya dan diriwayatkan, annan nabiyya bahwa nabi alaihi sholatu wassalamu qala bersabda, litakumanna sungguh akan terjadi as-saatu hari kiamat, waqad dan telah nasyara menghilangkan rojulani dua orang laki-laki, nasaro menggelar menghilangkan, nasaro menggelar,
Siapa rojulani, dua orang laki-laki. Saubahuma, pakaian mereka. Ya tabayanihi, dengan saling bertransaksi jual beli. Bal tetapi yamutuna, mereka mati. Fajatan, secara tiba-tiba. Wala takumanna, sungguh akan terjadi as-saatu, hari kiamat. Ar-rajula, saat orang laki-laki. Qad akan rafa'a, menyuapkan aklatahu, makanannya. Ila, ke fihi, mulutnya. Ila fihi, ke mulutnya. Fala, dia belum sempat. Yut'amuha, memakannya. Wala takumanna, sungguh akan terjadi as-saatu, hari kiamat. War-rajulu, seorang laki-laki. Yusqi, memberi minum. Masyiyatahu, binatang ternaknya. Wala, belum sempat. Yarfa'u, mengangkat. Qadamaihi, kedua kakinya. Wala takumanna, sungguh akan terjadi as-saatu, hari kiamat. War-rajulu, seorang laki-laki. Yarfa'u, mengangkat. Al-mizana, timbangan. Wala, dan dia belum sempat. Yahfaduhu, menurunkannya. Ya, kalau jelasnya dia ini.
Falamma qala al-mu'minuna lil kuffari la tu'minuna billahi wa la ta'tuna shadaqata lil fuqara'i wal masakin. Jadi lanjutannya kemarin. Ya, ini falamma qala al-mu'minuna lil kuffari la tu'minuna billahi wa la ta'tuna shadaqata lil fuqara'i wal masakin. Jadi masih menceritakan sedekah. Kenapa istilahnya oleh Allah itu termanya menggunakan nama shadaqah? Shadaqah itu berasal dari kata sidqun. Apa artinya sidqun? Orang yang betul-betul paham. Kita kalau betul-betul paham perintahnya Allah, ya, melalui ajaran agama Islam, pasti gemar shadaqah. Makanya orang yang gemar shadaqah, jadi Allah memberikan istilah shadaqah itu kepada orang yang paham dengan dawuh-dawuhnya Allah dan perintah-perintahnya Allah. Nah, kalau orang kafir itu memberi sedekah dihitung, apa keuntungan saya kalau nyumbang mereka? Nama saya jadi terkenal enggak? Oke, apa malih menjelang pilpres, pilkades. Kalau nyumbang berarti dihitung-hitung, nyumbang sekian miliar, saya mendapatkan apa? Suara saya berapa di sana? Ini berarti orang yang masih hitung-hitungan dengan perintahnya Allah, berarti orang itu dianggap belum paham dengan ajaran agamanya Allah. Oke, makanya Allah memberikan perintah dengan kata-kata shadaqah. Berarti orang yang sudah paham saja yang diperintah oleh Allah. Kalau nggak paham, nggak diperintah. Jawabannya Allah kenapa menggunakan sedekah? Ini jawaban untuk memberikan jawaban argumentasi kepada orang-orang di luar Islam atau orang Islam sendiri yang tidak paham makna perintahnya Allah. Shadaqah berarti orang yang sudah betul-betul paham dengan apa yang dimau oleh Allah, disuruh mengeluarkan harta pun paham apa tujuannya. Ketika kita mengeluarkan harta satu kali, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik dari harta yang kita keluarkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapan janji itu terjadi? Kalau kamu benar-benar orang yang bisa dipercaya. Nah, cerita-cerita tentang akhirat, cerita-cerita tentang azab nanti, itu kan masih cerita. Bagi orang yang tidak beriman, itu masih bentuk kalimat berita cerita, ya, tidak bisa dibuktikan hari ini. Contoh, kalau di kota besar sekarang jangan bisa melihat di media sosial. Kalau ada orang banyak yang tertimpa masalah, kesulitan dalam hidupnya, orang sakit tidak sembuh-sembuh, nah, di sana sekelompok orang menulis spanduk yang besar, sedekah adalah solusinya. Ya, sedekah adalah solusinya. Kira-kira betul nggak kata-kata sedekah adalah solusinya? Saya percaya bahwa sedekah itu mampu memberikan efek yang luar biasa. Kalau Anda tertimpa masalah tidak bisa selesai, bacalah sholawat. Nah, ketika membaca sholawat, apakah bisa menyelesaikan segala macam masalahnya manusia? Di sini Allah itu mengajarkan kepada kita kalau beragama itu harus dengan
dengan ilmu, beragama dengan berilmu. Sehingga agama ini supaya tidak kita terima dalam bentuk imajinasi atau bahasa Arabnya hayulah, hayalan, bahasa lain khurafat, ya. Ketika orang sakit tidak mau berobat ke dokter, terus dia mengatakan udahlah, orang sakit ini karena diazab Allah, nggak usah ke dokter, berdoa saja, berbanyak membaca istighfar. Beragama dengan tidak menggunakan ilmu, akhirnya orang tidak bisa alim, ya, dan tidak bisa rasional. Kalau kita beragama tanpa ilmu, orangnya radikal dan temperamental, ya. Ciri orang kalau radikal berarti memahami agama tanpa ilmu, seperti yang disampaikan Allah di dalam ayat ini. Kenapa kata-katanya sodako? Ya, sodako itu harus dipahami dengan ilmu, bukan dipahami tanpa ilmu, ya. Saya percaya bahwa sholawat bisa menyelesaikan segala macam masalah, tapi sholawatnya yang ada ilmunya. Doa yang ada ilmunya. Contoh ketika kemarin kita rame-rame diperintahkan untuk vaksin. Orang yang beragama dengan berilmu berangkat vaksin. Kalau beragama tidak berilmu tidak vaksin. Saya mendapatkan pertanyaan yang luar biasa banyak. Gus, menurut jenengan vaksin perlu apa enggak? Ya, menurut aku perlu. Mungkin Gus, jenengan kan PNS Gus. Bawa pekerjaan. Pertanyaannya kan menurut saya perlu apa tidak? Jenengan kan orangnya pemerintah Gus, makanya perlu. Jenengan kan pergi kemana-mana. Iya, memang pada waktu itu pergi naik pesawat, naik kereta, naik apapun keluar kota ditanyakan surat vaksin. Kalau jenengan beragama dan berilmu, dengan ilmu vaksin perlu enggak? Ini di ayat ini argumentasinya Allah kepada orang-orang kafir yang tidak mempercayai perintahnya Allah. Allah itu memberikan kehidupan kita, ya, berdasarkan wahyunya Allah, ragu-ragunya, dan yang memahami wahyunya Allah adalah akal. Tempatnya ilmu ada di akal. Terus orang pada waktu itu juga bertanya, Gus, kan vaksin itu terbuat dari babi Gus. Saya cuma mesen guyu, vaksin terbuat dari babi. Jangan percaya nggak vaksin terbuat dari babi? Ilmu kedokteran itu punya istilah-istilah. Istilah itu sesuai nama asalnya. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, segala sesuatu kan ada ilatnya. Akarnya yang pertama muncul itu kan ada ilatnya. Ya. Dulu ada orang sakit terus divaksin, ya, di abad ke-18. Semua tokoh agama di dunia itu menolak, karena sakit itu dianggap azab dari Tuhan. Akhirnya diajari berdoa begini-begini, gak perlu ke dokter, gak perlu divaksin. Akhirnya yang gak vaksin, yang cuma berdoa ke rumah-rumah ibadah, yang Islam ke masjid, ke musola, yang Kristen ke gereja dan sebagainya, ternyata banyak yang mati. Akhirnya yang vaksin tidak mati. Sehingga ditemukanlah vaksin itu dari unsur yang ada di dalam binatang. Ya, binatang itu namanya sapi. Sapi dalam bahasa Latin namanya vak.
Ketika kata-kata di depannya fak, berarti unsurnya adalah sapi. Kalau bahasa Inggrisnya babi apa? Pig. Nah, berarti awalnya itu berarti bukan fak, pig vaccination. Paham? Berarti kalau orang menyebutkan di dalamnya zat itunya unsur babi, tidak mungkin namanya fak. Ini beragama dengan ilmu. Waduh, kadung telat Gus, vaksinnya kadung teh. Nah, kita lanjutkan sebagaimana diceritakan ini konflik antara umat Islam dengan orang kafir di masa itu. Ditanya yang macam-macam. Apalagi permasalahan akhirat, disuruh membuktikan kalau akhirat itu ada apa tidak. Khomer menurut jenengan haram atau badan? Semua sepakat kalau khomer haram, karena dalilnya innamal khamru wal maisir wal ansab rijzun min amalis syaiton. Sepakat semuanya itu. Tapi ketika khomer berubah jadi cuka, halal apa haram? Nah, asalnya khomer terus berubah jadi cuka, tiba-tiba halal. Andai kata unsurnya yang diambil untuk obat itu antibodi, yang di dalam vaksin, kalau dengan kenal gampangannya vaksin itu dari babi, terus diproses sebagaimana prosesnya khomer bisa menjadi cuka, kira-kira masih halal apa haram? Nah, karena dalil hukumnya kalau kita belajar usul fikih itu ada namanya jalbul masolih padahal mafasid, bisa mendatangkan kemaslahatan yang luar biasa, dan bisa juga mencegah kebinasaan yang luar biasa. Nah, kemudian kalau ditanya, Gus, orang aborsi itu halal atau haram? Menggugurkan kandungan itu halal atau haram? Mesti kabeh jawab haram. Oleh pondoane salafiyah. Nah, kalau belajar ilmu usul fikih kan jalbul masolih. Kalau perempuan itu korban pemerkosaan, kira-kira dihalalkan tidak orang itu menggugurkan kandungannya? Nah, itu mumpung belum jadi janin, akhirnya dikuret, diaborsi. Kalau menurut hukum Islam halal apa haram? Ya halal, diharuskan digugurkan karena itu korban pemerkosaan. Jangan dibiarkan menjadi bayi. Nanti kasihan bayinya, tanya bapaknya siapa, baik ditakoi wa huwa baruh li. Nah, ini seperti itu kalau kita mau beragama dengan ilmu. Makanya kalimatnya Allah as-sodaqoh, orang yang memahami Islam itu harus dengan ilmu, tidak boleh ada gerubyuk. Ay fima qultum min umuril akhirah, faqala Allah Ta'ala mujiban lahu min tarfil mu'minin. Allah menjawab dengan kata-kata sodaqoh itu adalah jawaban dalam bentuk pembelaan bagi orang-orang mukmin yang diserang oleh orang-orang kafir. Maka istilahnya atau termanya menggunakan sodaqoh. Sodaqoh. Dan kulon terkenal warungnya dakoh. Mau ibu dok yang dikenal tiang. Jadi sodaqoh ini adalah bentuk pembelaan Allah kepada orang mukmin bagi orang yang tidak paham
apa yang dimau oleh Allah, maka dia tidak gemar sedekah. Kalau jenengan tahu manfaatnya, pasti akan bersedekah terus, bersedekah. Gus kula sedekah tambah melarat Gus. Nah makanya dikatakan sedekah itu mengamalkan agama itu harus bil ilmi, dengan ilmu. Sholawat pun juga harus dengan ilmu, istighfar dengan ilmu. Maka ketika kita mau melancarkan rezeki, baca dulu, kata Imam Ja'far Shadiq itu sama Imam Al-Baqir, ya, orang yang mau melayani Allah pasti kembali dilayani oleh dunia seisinya. Bagaimana melayani Allah itu? Cukup dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya ulama-ulama riyen lek disambati santrine uripe melarat, istighfar sing akeh wae. Saya itu baru paham ya setelah sekian tahun. Menurut saya awalnya mendengar kiai saya, guru saya A, B, C sampai Z itu, kalau saya mendengar orang sahabat kok dikai istighfar, perasaan saya di waktu itu baca Rabbun Nabi. Ini masa mau istighfar. Setelah banyak kitab yang saya baca, ternyata dawuhnya Allah kepada kalimat istighfar itu, siapapun yang beristighfar itu sama dengan melayani Allah. Bumi, dunia seisinya sepakat juga melayani orang yang banyak membaca istighfar. Bagaimana caranya? Ilmunya, ya, ilmunya dengan bertawasul kepada Nabi. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Nabi Rahmah, ya Abul Qasim, ya Amirul Mukminin, ya, dan seterusnya. Boleh dibaca. Itu tawasulnya. Baru setelah itu membaca Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tawasul itu mboten ila hadratin. Oke. Ila hadratin itu kalau di Jawa Barat hadroh, hampir sama dengan tawasul. Kalau kita membaca ila hadratin itu berarti kirim Fatihah kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita, kepada orang yang memberikan ilmu sebelumnya sampailah kepada Nabi. Lah ketika tawasul itu kalimatnya berbeda. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Nabiyyir Rahmah. Itu sih diajar Nabi ke para sahabat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, aku mohon kepadamu, wa tawajjahu ilaika, dan menghadapkan wajahku kepadamu, binabiyyika, dengan nabimu Nabiyyir Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Kenapa Nabi Muhammad dijuluki Abul Qasim? Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya, di Sidratil Muntaha, Allah memanggil Muhammad, ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Qasim itu artinya pembagi. Pembagi rahmatnya Allah, dari Allah kepada para makhluknya. Jadi yang dipercaya membagikan rahmat, maka namanya julukannya Abul Qasim, bapak Qasim. Ya Amirul Mukminin, ya Rasulullah, wahai pemimpin para orang-orang yang beriman. Faqaddamnaka baina yaday hajatina. Faqaddamnaka, dan saya tidak pernah. Faqaddamnaka, dan saya dulukan engkau baina yaday, di antara kedua tanganku. Jadi kita tidak pernah memohon kepada Allah itu nyelonong di sini kanjeng Nabi. Faqaddamnaka baina yaday. Ya wajihan indallah, wahai orang yang layak, sangat layak di sisi Allah. Ya wajihan indallah, isfa' lana, syafaati kami. Mohonnya kepada Allah begitu.
Jadi ini tawasulnya seperti itu, ya, isfa'lana, isfa'lana. Jadi syafaati kami, ya wajihan indallah, isfa'lana, ya, wa tawassalna bika ilallah. Baru membaca astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita kenapa sering tidak dikabulkan Allah? Karena sering mendahului orang yang sangat dicintai Allah. Kan dulu ada kisah sahabat Nabi melihat orang yang berdoa di tengah-tengah masjid, doanya panjang sekali. Terus doanya muter-muter gantung di antara langit dan bumi. Ketika itu Nabi mengatakan, kalau kamu ingin doamu diterima oleh Allah, pembukaan doa itu awali dengan sholawat dan diakhiri juga dengan sholawat. Nah, ini kan dengan ilmu. Setelah bertawasul dan membaca istighfar, ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan hafal redaksinya, istighfar macam-macam sampai sayyidul istighfar sampai hafal. Kemudian membaca ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya, okay. Ya Hayyu, ya Hayyu, ya Hayyu, ya Hayyu. Padahal istighosahnya tulis hafal. Karena ilmu ning istighosah ora enek, akhirnya nggak mandi. Ini dengan praktekan, ini yang biasa saya praktekan. Saya bilang sama istri, coba ganggu ya waktu sholat Nabi Allah jaluk duit. Ya saya baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ribuan kali saya baca ya Rob, ya Rob, ya Rob, duh Gusti Pangeran, duh Gusti Pangeran, ya Hayyu, ya Maha Hidup, ya Maha Hidup. Ini fulusan. Ya alhamdulillah kedebuk dikasih uang. Ini nggak ngecap, dengan praktekkan ilmunya ya seperti itu. Kalau kurang jelas ya nanti saya tuliskan. Wasilahnya itu saya tuliskan. Ya. Jadi baca istighfar saja harus ada ilmunya, bukan tidak ada ilmunya. Maka Allah memberikan pembelaan kepada kita itu dengan kalimat shodaqah. Ya. Makanya kalau Allah Ta'ala mujiban lahu min tarfil mu'minina ma yang duruna illa sayhadahu wa la ta'budu wa hum yakhisimun. Akhirnya orang-orang kafir itu bertengkar. Bertengkarnya apa? Ya bertengkar karena perdagangannya, bertengkar karena warisannya, bertengkar karena macam-macamnya. Orang akhirnya bertengkar karena timbangannya. Terus ini Nabi menjelaskan menjelang kiamat nanti ada orang laki-laki yang lagi jual transaksi jual beli baju belum sempat dibayari mati. Ya. Jual beli apapun belum sempat bayar mati. Punya ternak belum sempat diminumi ternaknya mati. Kira-kira maksudnya apa? Itu maksudnya wong dagang saat ini gak tahu badi. Gitu. Hari ini jenengan pulaan barang harga 2.000. Terus jenengan jual 2.200. Kira-kira untung betul? Begitu dijual dapat 2.200. Kulak maneh ternyata regane wis 2.500. Jadi mari dodolan gitu kuman langsung mati. Ini yang dimaksud dengan cerita ini. Gak sampai gelar bajunya wis mati. Matinya bukan mati nyawonya, tapi mati sandang pangan. Allah akan mematikan kita itu nggak langsung nyawa dulu, ya, dimatikan sandang pangan. Kemarin pulangan dok regane sakmene, ya, digodok kemudian dikasih anu terus ditulisi telur agak asin, karena asin mentekno uyah. Nah, begitu dijual untunglah 2.000.
per untung 10.000. Begitu besok pulang lagi, ini malah naiknya lebih dari 10.000. Contohnya barang-barang murah, begitu BBM naik, yang mampu bertahan PNS, sehingga PNS lepet-lepet. Apalagi tani. Tani itu menurut saya, yang namanya statistik itu nggak pernah bohong. Tapi kenapa statistik selalu keliru? Karena yang petugas statistiknya yang selalu bohong. Kan lurah harus diceluk tuh, rakyatku sing duwe sawah piro. Lurah kan ya kan gitu, sawah di areanya, di wilayah kekuasaannya dia kan berapa kan tahu. Sengajono 20 hektar mau dikai 10 hektar. Apa tidak menimbulkan petani-petani di bawah itu korupsi? Dono kapotan macam-macam. Belalah sing duwe sawah banyak luar daerah. Orang Badas sing duwe sawah dalam wong Kepung, wong Ngoro. Apa kami itu oleh kan goleki ya orang-orang yang punya itu. Nanti model-modelnya wong Ngoro lagi di WA kan langsung dijawab. Bayarnya gak balas-balas. Parani nang omahe kayaknya bisa. Kalau gak ketemu situ gak tanda tangan, ya gak cair pupuknya. Nah, ini yang diisyaratkan Nabi gung sampai gelar rosok mati. Ini menjelang hari kiamat. Orang beli apa-apa nggak perlu datang, nggak perlu bawa uang, barangnya datang, terus bayar di tempat. Kenapa jenengan ini? COD. Biasa COD-nya apa? Dan ini dijelaskan ciri-ciri mendekati kiamat. Lewes akeh wong COD-an. Wong kula sakniki timbang kesel-kesel nang pasar kadung muter ditaruhi wong-wong yen digoleki gak ono. Klik Shopee ono ini. Klik Bukalapak ono segala sing murah. Oh iki enak COD ini gak ono COD. Paketannya ini malah ini ongkirnya gratis. Terus di bawah ditulis pesta orang-orang kikir. Di COD-an kan orang-orang kikir. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah. Ya. Yasin itu kenapa dikatakan hatinya Quran? Karena penjelasannya panjang lebar, mulai kita hidup sampai kita mati. Gung sampai makani pitike, ya pitike jadi dibelek, guru sampai nekakno pitik maneh, didol nang pasar, badi. Ketika pula pitik lagi, lebih kenaikannya lebih mahal daripada keuntungannya. Jadi itu yang diisyaratkan bahwa peternak-peternak pun akan banyak yang mati. Yang tidak mati siapa di sini? Yang tidak mati fala yastati'una tausyatahum wala ila ahlihim yarji'un. Jenengan ajengan ikhlasan. Impun karena nek bolone sing meninggal. Iki jadi dijajak kita pepet jenengan boten penak. Wonten pertanyaan? Ikhlasannya pimpinan dan temeri 3 hari Niki oh menjadi bed. Karena saya ngerasain ibu-ibu boleh mepet ke koma cukup macam gitu. Bapak Mbak Ib kan meninggal. Ya untuk sementara saya cukupkan di sini ya, karena jenengan mau ngaji nanti mepet-mepet gak enak. Karena jam 4 ya jam sekarang. Ada pertanyaan betul? Kukus gede buat tanya. Iya. Kalau
Kan Abbas kali. Oke. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin setiap di hadis itu redaksinya anhuma. Ibnu Abbas, depan kan kata-katanya Ibnu Abbas. Abbas kali putra Abbas. Jadi di situ menyimpan kalimat itu kan Ibnu Abbas. Yang ngomong Ibnu Abbas berarti anaknya Abbas. Terus radhiyallahu-nya kembali Abbas dan anaknya, makanya Ibnu Abbas. Dua Abbas karo anaknya. Dan Jawa kan putranya Abbas Ibnu Abbas. Karena di Arab ya sampai sekarang itu kalau sudah punya anak, nama anaknya ditaruh di depan. Oke, Abbas ya punya anak namanya Ibnu Abbas. Kalau Umar punya anak namanya Ibnu Umar. Terus radhiyallahu anhuma karena merujuk bapaknya dan anaknya. Boleh. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma futuhal arifah. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamna muqarrabin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa arzuqna fahman nafi'ah bi rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun di qalbi intajali wa khairati. Faya Rabbi mahdiyani bisirri hurufihi wa nawwir fihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.